Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah wa huwa syarah di kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab kana wa akhawatuha. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas marfu'at yang ketiga dan yang keempat, yaitu al-mubtada'u wal khabar. Sekarang kita masuk ke marfu'at yang selanjutnya, yaitu kana wa akhawatuha. Jadi urutan pembahasannya memang seperti ini. Ya, setelah kita selesai membahas mubtada dan khabar, maka pembahasan selanjutnya yang paling pas itu adalah pembahasan nawasikh al-mubtada wal khabar. Ya. Apa itu nawasikh al-mubtada wal khabar? Itu juga sudah kita ambil di pertemuan sebelum hari ini. Ya, pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan nawasikh al-mubtada wal khabar. Ya, nawasikh mubtada wal khabar artinya adalah adawat-adawat atau fiil-fiil yang bisa menghapus hukum mubtada dan hukum khabar. Ya, salah satunya yang bisa menghapus hukum mubtada dan khabar adalah kana dan saudari-saudarinya. Baik, maka di sini Ibnu Ajurrum mengatakan fa amma kana wa akhawatuha. Adapun kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma. Ini amalannya. Amalan dari kana adalah tarfa'ul isma. Dia memarfukan isim, ya, sehingga menjadi isim kana. Wa tansibul khabar, maksudnya khabar di sini adalah khabar kana. Apa saja itu kana dan saudari-saudarinya? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa fakka wa ma fatiha wa bariha wa madama. Ya, itu dia akhawat dari kata kana. Baik, nanti kan kita lihat mana satu persatunya. Wa ma tasarrafa minha, begitu juga berlaku kalau dia dirubah. Sudah pernah kita singgung kemarin. Jadi kana yakunu itu amalannya sama, ya. Kana yakunu kun. Jadi ma tasarrafa minha artinya tasrif dari akhawat kana tadi. Kalau kana itu tasrifnya bisa menjadi kana yakunu dan kun. Kalau asbaha itu tasrifnya asbaha yusbihu asbih, begitu seterusnya. Ya. Jadi walaupun kita menggunakan bentuk fi'il mudhari'nya atau fi'il amrnya jika ada, maka dia tetap beramal sebagaimana kana fi'il madinya. Taib. Jadi kana ini adalah fi'il madhi. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma asbah dzalik. Wa aqulu, kemudian pensyarah mengatakan di sini, Syekh Muhyiddin, al-qismul awal min nawasikhil mubtada'i wal khabar kana wa khawatuha. Bagian pertama dari pembahasan nawasikh mubtada dan khabar adalah kana wa khawatuha. Ya, ai nadhairuha fil amal. Ya, akhawat itu maksudnya nadhairnya. Nadhair artinya yang semisal dengannya. Jadi kenapa dia amsa asbaha itu dikatakan saudarinya kana? Karena amalannya sama, gitu. Ya, namanya bersaudara tentu ada kemiripan, kan? Ya, kemiripannya dari sisi apa? Kana dan amsa asbaha dan seterusnya dari sisi amalnya. Baik. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i fayuzilu raf'ahu al-awwal wa yuhditsu lahu raf'an jadidan. Bagian yang pertama ini, ya, dari nawasi mubtada ini, yaitu kana wa khawatuha, dia masuk kepada mubtada fayuzilu raf'ahu. Dia menghilangkan hukum rafa'nya. Ya, hukum rafa' yang pertamanya. Wa yuhditsu lahu raf'an jadidan, dan dia membuat, ya, rafa' baru baginya. Wa yuhditsu artinya mengadakan sesuatu yang baru. Muhdats artinya perkara yang baru. Baik. Jadi kan kita sudah punya mubtada dan khabar. Mubtada itu sendiri kan sudah marfu dia. Tetapi ketika masuk kana, ya,
hukum marfu tadi tetap memang ada, tapi sekarang yang berubah adalah penyebabnya. Kalau mubtada itu penyebab marfu'nya apa? Di awal. Ya, al-ibtida kita katakan. Ya, marfu'un bil ibtida. Ya, itu penyebab marfu'nya mubtada. Tapi kalau sudah menjadi isim kana, penyebab marfu'nya bukan ibtida lagi karena dia bukan lagi mubtada. Penyebab marfu'nya adalah karena adanya kana. Itulah makna dari yuzilu raf'ahu, menghilangkan rafa yang pertama dan membuat baginya rafa yang baru. Rafa yang pertama itu antum bisa tambahkan di situ keterangannya. Rafa yang pertama maksudnya rafa bil ibtida, dan rafa yang kedua maksudnya rafa bi kana. Baik. Wa yusammal mubtada'u ismuhu. Mubtada itu kemudian dinamakan sebagai isimnya, isim kana maksudnya. Wa yadkhulu 'alal khabar fayansibuhu. Kemudian kana ini juga bisa masuk kepada khabar dan memansubkannya. Wa yusamma khabaruhu, dan dia dinamakan khabar kana. Taib. Wa hadzal qismu 13 fi'lan. Ya, kana wa khawatuha ini fi'il semua ya. Cuman dia nanti ada yang tasrifnya lengkap, ada yang kurang gitu. Ada yang punya madhi mudhari amr, ada yang hanya punya madhi mudhari saja. Baik. Jadi kita mulai dari saudari tertuanya yaitu kana. Ya, ada 13 kana dan saudari-saudarinya. Kana wa huwa yufidu ittisaful ismi bil khabari fil madhi. Ittisaf artinya mensifati isim bil khabar, bahwasanya isim itu kita beritakan dia di zaman lampau. Itu mana dari ittisaful ismi bil khabari fil madhi, bukan khabar mubtada maksudnya sini ya, atau khabar kana bukan. Maksudnya pemberitaan, karena kan ketika kita menyebutkan suatu isim itu kan kita ingin menyampaikan berita gitu kan. Ya, kana Muhammadun qaiman. Muhammadun itu kan khabar ya, berita. Qaiman juga khabar namanya, pemberitaan ya. Kalau antum pernah lihat di pembahasan balago ya, kalimat dalam ilmu balago itu ada dua macam ya, khabari atau insya'i. Nah, yang seperti ini namanya khabari ya. Khabari itu artinya memberitahukan ya. Kalau meminta sesuatu itu bukan memberitahukan, itu thalabi namanya, atau insya'i. Baik, imma ma'al inqita wa imma ma'al istimrar. Jadi kana itu sebenarnya maknanya lebih dari ini ya. Tapi secara umum makna dari kana itu adalah untuk menunjukkan benda itu disifati dengan hal tersebut hanya di masa lampau saja. Misalkan ketika kita mengatakan kana Muhammadun qaiman, di situ kita sifati Muhammad dengan kata qaim. Ya, kapan itu? Fil madhi. Ya. Apakah itu terus berlanjut atau terputus hanya di madhi saja? Bisa dua-duanya. Jadi wa immal ma'al inqita wa imma ma'al istimrar. Jadi makna dari kana itu adalah ittisaful ismi bil khabari fil madhi ma'al inqita au ma'al istimrar. Ma'al inqita contohnya kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan. Nah, berarti di sini kita sifati Muhammad dengan sifat mujtahid, rajin. Berarti Muhammad itu rajin. Kapan? Fil madhi. Dan di sini bisa inqita, bisa istimrar, tergantung kepada sigohnya nanti. Ya, kalau di sini kita jadikan dia sebagai contoh inqita, berarti sekarang Muhammad itu tidak lagi mujtahidan. Ya, sebagaimana ada hadis Nabi, ya, kana fulan afdhalur rijal. Fulan itu dulu adalah laki-laki yang paling utama, ya. Karena yusolli al-lail, karena dulu dia qiyamul lail, tapi sekarang tidak. Nabi katakan kata kana di situ, ya, untuk menunjukkan bahwasanya di masa lampau saja dia sholat malam, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Taib. Wa imma ma'al istimrar, kana ini juga bisa bermakna istimrar. Istimrar berarti maksudnya sifat itu terus melekat di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Misalkan ketika kita mengatakan wa kana rabbuka qadira, ya, dan Rabbmu itu maha mampu. Ya, berarti di sini apakah Allah hanya mampu di masa lampau saja? Kata itu tidak, ya. Ya, jadi ittisafnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-qudrah ini ya, di masa lampau, di masa sekarang, dan terus sampai di masa yang tidak terhingga, di masa datang, ya. Baik, jadi kalau
kana itu dinisbatkan kepada Allah, berarti maknanya ittisaf bil inqita atau bil istimrar? Bil istimrar. Baik. Nah, jadi itu makna dari kata kana, ya, ittisaf bil inqita atau bil istimrar. Nah, yang agak ribet itu membedakan istimrar sama inqita'nya itu. Ya. Baik. Nah, jadi misalkan kalau kita katakan di ayat misalkan wa kana Allahu aliman hakima, itu inqita' apa istimrar? Ya. Nah, wa kana Allahu aliman hakima. Ya, kita katakan istimrar. Ya. Nah, tidak ini lawannya. Ya. Jadi istimrar dari dulu dan seterusnya. Kalau inqita' terputus. Ya. Baik. Nah, kalau inqita' itu kalau istilah lainnya al-mudhi al-munqati. Al-mudhiyul munqati. Misalkan di ayat wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Di kota itu ada tis'atu rahat. Ya, 9 orang. Berarti itu di masa lampau saja, sekarang sudah tidak lagi. Baik. Kadang juga kana itu fungsinya untuk menjelaskan keadaan sesuatu. Ini faedah saja ya. Nah, jadi kadang min ma'ani kana al-hal, li bayani al-hal. Misalkan surat Taubah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata, ya, kanat. Ya, sungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin. Ya, diartikan al-inqita' atau istimrar di sini enggak nyocok. Ini maknanya al-hal di sini, bayan al-hal. Ya. Karena juga bisa bermakna as-sayrurah. As-sayrurah itu artinya perubahan dari satu hal ke hal yang lain, kondisi satu ke kondisi yang lain. Contohnya misalkan di ayat illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin artinya dia menjadi orang-orang yang ingkar, dia termasuk golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Illa iblis astakbara. Iblis itu dia awalnya adalah istakbara dulu, sombong dulu kan. Baru wa kana minal kafirin, baru kemudian dia menjadi golongan orang-orang kafir. Ya, berarti kata kana di situ maknanya adalah sayrurah. Ya, antum familiar dengan istilah sayrurah ya? Dari kata soro, atau menjadi ya. Baik. Kadang juga kana itu bisa bermakna al-istiqbal. Ya, misalkan di ayat wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, ya. Nah, itu mana al-istiqbal. Ya, intinya makna kana ini ya, banyak sebenarnya, tidak hanya apa yang kita sebutkan di kitab ini saja. Ya. Baik. Jadi makna-makna kana ya yang kita sebutkan tadi ya istimrar, inqita', hal, dan sayrurah, dan istiqbal itu makna kana yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, yang dipakai dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ketemu kana dalam Al-Qur'an, dia jarang keluar dari apa yang kita sebutkan di antara makna-makna kana tadi. Baik, lanjutkan. Ya, sekarang kita ambil yang kedua, akhwat dari kana yang kedua yaitu amsa. Wa huwa yufidu ittisaful ismi bil khabari fil masa. Untuk menggambarkan ya, penggambaran bahwasanya isim itu disifati dengan suatu sifat hanya pada al-masa saja, pada ya, sore hari saja. Baik. Ya, kenapa kita nggak gunakan fiil aja sekalian? Gitu kan? Ya, misalkan kita katakan amsal jawu baridan. Ini kan artinya udara itu, cuaca itu dingin di sore hari. Itu kan artinya. Kalau kita gunakan fiil bisa kita katakan ya, misalkan baridan ini kita rubah jadi fiilnya. Kita katakan ya berudu al jawu fil masa. Yaitu cara lain mengungkapkannya. Gitu ya. Tapi kan tidak semua isim itu ada fiilnya kan. Jadi caranya adalah dengan menggunakan amsa ini. Jadi makna dari amsa adalah bahwasanya sesuatu itu memiliki sifat ini hanya pada waktu tertentu, yaitu pada waktu masa, waktu sore hari. Amsa itu dari kata masa. Sebagaimana dalam zikir ya, pagi dan petang kita katakan amsa itu.
Ya, amsaina wa amsal mulku lillah. Ya, kita berada di sore hari. Itu arti amsaina. Baik. Ya, misalkan kita mengatakan Muhammad itu rajinnya hanya sore saja. Ya, siangnya malamnya sudah nggak rajin lagi. Nah, kita katakan amsa. Ya. Atau misalkan ya, ada saudara kita ya, dia sakit di siang hari, sore hari sudah sembuh misalkan, maka kita katakan amsa di situ. Amsa Muhammadun sahihan misalkan. Baik, kemudian yang ketiga asbaha wa huwa yufidu ittisaful ismi bil khabari fis sabah. Ya, masih kaitannya dengan waktu ya, amsa asbaha, amsa dari kata masa, asbaha dari kata sabah. Contohnya asbahal jawu mukfahiron. Ya, asbaha itu dari kata sobah. Ya, dari kata sobah, berarti kita sifati perbuatan itu terjadinya hanya pada waktu sobah, atau isim itu disifati dengan sobah hanya di waktu tertentu saja. Ya, mukfahiron itu artinya mendung. Ya, asbahal jawu mukfahiron artinya di pagi hari cuacanya mendung. Ya, misalkan sekarang kita berada di sore hari misalkan. Ya, kemudian kita bilang tadi pagi mendung, sekarang cerah. Nah, kita bilang asbahal jawu mukfahiron. Tapi ini bukan satu-satunya makna dari asbaha. Ya, dia juga bisa bermakna sayrura. Jadi jangan dibatasi amsa itu hanya fil masa saja, asbah hanya fil sabah saja, tidak. Ya, satu akhwat ini kadang memiliki lebih dari satu makna. Kemudian adha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fid duha. Masih ada kaitannya dengan waktu ya. Sampai bata itu nanti adha dhalla bata itu kaitannya dengan waktu. Adha dari kata duha, berarti kita sifati sesuatu itu dengan sifat tertentu pada waktu duha saja. Adha talibu nasyiton. Di mana at-talib nasyitun fi waqti ad-duha. Wal khamis dhalla ya. Dhalla wa huwa yufidu ittisaful ismi bil khabari fi jami'in nahar. Ya, fi jami'in nahar. Maksudnya sepanjang siang. Baik. Masalan naqul dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dhalla wajhuhu. Ya, bermakna ya sepanjang siang wajhuhu muswaddan. Ya, berarti ada makna istimror di situ. Ya, dan ingat tidak hanya ini saja makna dari kata dhalla ini, tapi juga ada makna-makna yang lainnya. Baik. Wasadisu bata wa huwa fi ittisaful ismi bil khabari fi waqtil bayat. Wa huwa al-lail. Bata itu berasal dari kata bata yabitu, ya artinya bermalam. Bermalam ya di waktu malam. Waktul bayat itu artinya waktu bermalam, itu malam hari. Nah, contohnya bata Muhammadun masruron. Dan Muhammad fil lail masrurun daiman. Ya. Ya, jadi di malam hari dia dalam keadaan sedang masrur begitu. Taib. Jadi ini semua dari kata amsa, asbaha, adha, dhalla sampai bata, ini semua kaitannya dengan waktu. Amsa masa, asbaha sabah, kemudian adha duha, dhalla nahar, bata itu al-lail. Ya, sekarang sudah tidak berkaitan dengan waktu lagi. Sekarang berkaitan dengan hal yang lain. Wasabi' sara. Akhwat dari kana yang ketujuh adalah sara. Wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabar. Di mana dari sara itu ada tahawul, perubahan kondisi suatu isim dari satu kondisi ke kondisi yang lain ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh khabarnya. Misalkan kita katakan saratinu ibriqan. Ya, tanah liat itu sara, tahawul, berubah. Ya, berubah bentuk dia menjadi ibriq. Ya, ibriq itu bahasa kita apa? Ceret ya. Tanah liat itu dibentuk menjadi ceret atau teko. Baik. Atau misalkan kita mengatakan saras salju ya ma'an. Ya, es itu menjadi air, mencair maksudnya. Ya, jadi kita gunakan soro ini kapan? Kalau ada perubahan kondisi dari satu hal ke hal yang lain. Misalkan Muhammad yang tadinya sakit menjadi sehat, cuaca yang tadinya cerah menjadi mendung. Ya, ruangan yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, itu kita gunakan kata soro di situ. Baik. Soro ini ada mudhari'nya juga ya, sara yasiru.
Kemudian yang kedelapan laisa. Kalau laisa ini hanya ada madinya saja. Wa huwa yufidu nafyal khabari anil ismi fi waqtil hal. Ya, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Laisa ini sering kita temukan soalnya. Laisa itu memiliki makna menafikan khobar dari isim fi waqtil hal. Sekarang maksudnya. Ya, fi waqti al hal. Ya. Contohnya, ada yang mengatakan laisa Muhammadun fahiman mata al-an. Nah, ini yang jarang ini kita perlu digarisbawahi sih. Fi waqtil hal, di waktu sekarang. Nah, jadi ketika antum mengatakan laisa Muhammadun fahiman, berarti antum menafikan sifat fahim dari Muhammad kapan? Sekarang. Apakah besok dia tidak paham? Belum tentu. Bisa jadi besok dia paham, ya, atau sebelumnya dia paham tapi sekarang tidak paham. Intinya ketika kita bicara dia sedang dalam keadaan tidak paham. Ya, kita nafikan dalam kondisi al-hal, fi waqtil hal, di waktu sekarang. Ya, itu makna dari laisa. Tentunya ini bukan satu-satunya makna dari laisa ini. Baik. Ya, maka ketika antum mengatakan laisa kamitslihi syai', itu antum berarti antum menafikan adanya al-mitsal, ya, menafikan adanya penyerupaan dengan Allah. Ya, al-hal sekarang, gitu, ya, sekarang tentunya berlanjut, ya, tentunya berlanjut. Nah, jadi selama-lamanya penafian Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memiliki mumatsil, tidak memiliki sekutu. Baik. Kemudian wattasi wal ashir wal hadi ashar wal tsani ashar, ya, ini yang ke-9 sampai yang ke-12 itu digabung jadi satu karena maknanya sama. Mazala, manfaka, mafatia, mabariha. Ya, manis itu manafiah semua ya. Zala, infaka, fatia, bariha itu artinya pergi, hilang. Pokoknya mana hilang semua itu. Jadi mazala berarti tidak hilang, manfaka tidak lepas, mafatia juga tidak hilang, mabariha tidak pergi. Ini maknanya sama. Nah, makanya digabung jadi satu dia. Mazala, manfaka, mafatia, mabariha. Ya. Baik. Wa hadhil arba'atu tadullu ala mulazamatil khabar lil ismi hasba ma yaqtadihil hal. 4 akhawat kana ini memiliki makna mulazamatil khabar lil ismi. Mulazamahnya terus menerusnya, ya, atau bergadengannya khabar dengan isim hasba ma yaqtadihil hal, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh kondisi itu. Contohnya mazala Ibrahimu mungkiron. Ya, jadi di sini isimnya adalah Ibrahim, ya, kemudian khobarnya adalah mungkiron. Berarti mulazamatul khobar lil isim, berarti mulazamatu mungkiron li Ibrahim. Jadi Ibrahim terus menerus punya sifat mungkir, ingkar, artinya orang yang ingkar. Ya, jadi kalau kita mengatakan mazala Ibrahim mungkiron, itu maknanya adalah ketika kita berbicara dia masih ingkar, ya, dia masih melakukan perbuatan ingkar ini. Sampai kapan ya kita tidak tahu. Yang jelas ketika kita berbicara Ibrahim sedang melakukan atau sedang memiliki sifat ingkar ini. Baik. Itu juga contohnya mabariha aliyun sadiqan mukhlisan, makna al-an huwa sadiqun mukhlisun. Ya, al-an lil istimrar. Ya. Jadi antara Ali dengan sifat mukhlis itu adalah sifat yang terus bergandengan. Ya, ketika antum mengatakan misalkan mazalal kafiru, ya, mazalal kafiru mungkiran, ya, berarti sifat ingkar pada orang kafir itu terus melekat, ya. Itulah fungsi penggunaan kata mazala. Baik. Kemudian yang ke-13 madama. Madama ini sebenarnya sama dengan mazala, mafaka, mafatia dia, ya, maknanya juga sama, yufidu mulazamatal khabar lil isim. Ya, la a'dilu Khalidan madumtu hayyan. Saya tidak akan menghinakan Khalid selama saya hidup. Ya, jadi kalau mazala manfaka itu diterjemahkannya masih. Kalau madama itu selalu. Ya, itulah kenapa dia dipisah di sini ya. Ya, karena dari sisi makna. Baik. Tapi dari sisi kandungannya ya sama saja. Kita katakan mulazamatul khabar lil isim. Sama-sama mengandung mulazamatul khabar lil ismi. Baik. Wa tanqasimu hadhil af'alu min jihatil amal ila thalathati aqsam. Ya, dan fiil-fiil yang 13 tadi dari sisi amalannya kita bagi menjadi 3 kelompok.
Ya, al-qismul awal ma ya'malu hadal amal wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabar. Bagian yang pertama yaitu bagian yang beramal. Ini bagian yang paling umum ini. Ya, dia memarfukan isim, memasukkan khabar. Bi syarti taqaddama ma al-masdariyah alaihi wa huwa fi'lun wahid wa huwa dama. Bagian yang pertama ini ya, dia akan bisa beramal tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus didahului oleh ma al-masdariyah. Nah, ini bedanya dengan ma yang dikata manfaka itu. Kalau ma di situ manafiyah. Kalau ini ma al-masdariyah az-zarfiyah. Wa huwa fi'lun wahid dama. Jadi kalau dama yadumu, akhwat kana bukan? Ya, dama yadumu. Enggak, karena enggak ada ma-nya. Ya, kalau damanya saja tidak, karena dama itu ya fi'il madi juga, dia kan dama yadu, daiman, dia kata daiman, ya dama yadumu. Nah, jadi dia akan beramal seperti akhawat kana dan dia dikelompokkan menjadi akhawat kana kapan? Kalau di depannya ada ma al-masdariyah. Taib. Wal qismu tsani ma ya'malu hadzal 'amala bi syarti an yataqaddama 'alaihi nafyun aw istifhamun aw nahyun. Nah, ini tadi yang mazala, manfakka, mafatiyah sama mabariha itu. Dia akan beramal tapi syaratnya ada. Ya, syaratnya adalah dia didahului oleh nafi. Ya, ma nafiyah maksudnya. Atau istifham, bisa juga ma istifham atau nahi atau larangan. Ya. Jadi hal zala, ya, azala, ya, atau la zala, ya boleh. Ya, dia 4 fi'il tadi, zala yazulu, infaka yanfaku, fatiha yafta'u sama bariha yabrahu. Baik, itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga ma ya'malu hadzal amal bi ghairi syarat. Ya, kelompok yang ketiga, kelompok yang terakhir itu yang beramal tanpa ada syarat. Ya, itu sisanya berarti ya 8 fi'il yang lain. Ya, berarti kana, asbaha, bata, dhalla, ya, itu dia beramal tanpa adanya syarat. Baik. Itu dia 3 pembagian dari fi'il dari sisi apanya? Dari sisi al-amalnya. Baik, sekarang kemudian pembagian 3 fi'il tadi, 3 kelompok akhwat kana tadi berdasarkan ya tasarrufnya. Ya, sekarang min jihati at-tasarruf. Ingat bedanya ya pembagiannya. Kalau tadi min jihati al-amal. Ya, min jihatil amal. Pembagian yang sekarang ini min jihatit tasarruf, dari sisi tasarrufnya, tasrifnya, ya bisa berubah-ubah enggak? Ya, dia ada yang punya madi, ada yang punya mudhari, ada yang punya amr gitu. Ada yang punya madi mudhari doang, ada yang punya madi doang gitu. Baik. Jadi bagi menjadi 3 juga dia. Bagian yang pertama, ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan kamilan. Ya, fi'ilnya itu mutasarrif, berubah-ubah dengan perubahan yang sempurna. Kalau dikatakan perubahan yang sempurna berarti ya'ti minhu al-madhi wal mudhari wal amr. Dia punya madhi, mudhari dan amr. Normalnya fi'il kan begitu, punya madhi, mudhari, amr. Tapi akhawat kana ini ada beberapa yang enggak punya madhi, mudhari dan amr. Ya. Ada yang kurang di madinya, ada yang kurang di mudhari'nya, ada yang kurang di amrnya, ada yang kurang di mudhari dan amrnya. Baik. Apa saja di akhwat kana itu? Ada 7 fi'il, yaitu kana. Berarti kana ini ada mudhari dan amrnya. Kana yakunu kun. Kemudian amsa, berarti ada mudhari dan amrnya juga. Amsa yumsi, amsi. Amsi hasbi harfal ilah ya. Amsi. Asbaha yusbihu, asbih. Adha yudhi, adhi. Ya, hasbah harfal ilah juga. Dhalla yadhillu, dhilla. Ya. Bata yabitu bit, ya, sar yasiru sir. Baik. Wal qismu tsani ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan naqisan. Kalau tadi tasarruf kamil, ini tasarruf naqis, kurang. Bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari' laisa ghair. Ya. Maksudnya, dia kenapa dikatakan naqis? Karena normalnya fi'il itu punya 3 jenis, madhi, mudhari', amr. Bisa dirubah menjadi madhi, mudhari', amr. Tapi kalau tasarruf naqis berarti dia enggak punya salah satu. Ya, enggak punya salah satunya. Bimana annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'. Jadi madhi, mudhari' doang, enggak punya amr berarti. Ada 4 fi'il, yaitu fatiha, infaka, bariha sama zala. Ya, fatiha
Hanya ada mudhari'nya saja. Madi mudhari' doang, fatiha yafta'u, enggak ada ifta. Ya. Infaka juga begitu, infaka yanfaku, ya. Kemudian bariha yabrahu, kemudian zala yazulu. Ya, hanya punya mudhari'nya saja, laisa ghair, maksudnya enggak punya amar. Wal qismu tsalis ma la yatasarrafu aslan wa huwa fi'lan, yang dia tidak mutasarrif. Ya, dia tidak mutasarrif. Dan ada dua fi'il, yaitu laisa ittifaqan, ini sepakat para ulama, laisa itu enggak ada mudhari', enggak ada amarnya. Ya, dia udah begitu aja. Laisa ini pun enggak dikatakan madi juga sebenarnya. Jadi jangan ditasrif nanti laisa fi'lun madin, enggak. Ada fi'lun naqis. Ya. Baik. Wasani dama alal asah. Yang kedua dama alal asah. Kalau dikatakan alal asah berarti alal ra'i rajih. Nah, ini berdasarkan pendapat yang paling rajih di kalangan ahli nahwu, dan penulis di sini mengambil pendapat yang mengatakan dama itu adalah fi'il yang ghairu mutasarrif. As-sahih la nadri huwa mutasarrif ya amla, ya. Tapi yang jelas dama yadumu ada dum, ya dama yadumu dum. Jadi dia tasarruf kamil seharusnya. Tapi pendapat yang kedua tidak tahu alasannya kenapa dikatakan tasarruf ya, la yatasarraf. Baik. Wa ghairul madi min hadhil af'al ya'malu 'amal al-madi nahwu qawlihi ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin lan nabraha 'alaihi 'akifin tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Baik. Wa ghairul madi min hadhil af'al. Jadi tadi kita katakan akhwat kana itu ya syarat beramalnya ya tidak hanya harus berbentuk madi ya bariha, bata, asbaha. Jadi ketika dia berbentuk mudhari ataupun amar, bagi yang punya amar, dia tetap beramal juga. Gitu. Contohnya misalkan wala yazaluna mukhtalifin. La yazaluna di situ. Ya. Ini asal katanya kan mazala kan? Mazala madinya. Mudhari'nya ya ma yazalu atau la yazalu, sama-sama nafiyah di situ. Ya. Wala yazaluna. Ya, kemudian di situ isim mazalanya adalah ya wawul jamaah, ya domir. Ya domir. Kemudian mukhtalifin di situ ya, khabarnya ya mukhtalifin mansub bil ya. Lan nabraha alaihi akifin, lan nabraha. Nabraha ini kan fi'il mudhari dari kata bariha yabrahu, nahnu nabrahu, kemasukan lan ya. Nah, dan enggak harus pakai ma. Kalau di yang kita lihat tadi kan ma bariha. Tadi kan kita katakan yang penting dia itu maknanya nafiyah. Kan lan juga nafi mananya. Ya, enggak harus pakai ma. Karena yang menafikan itu bukan hanya ma. Taib. Jadi lan nabraha alaihi akifin di mana ya, mazala ya, gitu. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya, di kata tafta'u di situ. Ini kata mudhari dari kata fati'a. Fati'a yafta'u, antum tafta'una. Ya, mahdzuf jadinya tafta'u. Ya, tafta'u ya di situ ya dari kata Fatiha yafta'u. Baik. Jadi tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Istimrar berarti maksudnya ya. Tentang kisahnya Nabi Yusuf ya. Bahasanya engkau masih saja mengingat Yusuf. Ini perkataan dari saudara-saudaranya Yusuf kepada bapaknya. Ya, mereka bilang kepada bapaknya, engkau masih saja mengingat-ingat Yusuf atau menyebut-nyebut Yusuf. Baik. Ya, ini dia pembahasan kana wa akhawatuha. Ya, tentunya masih ada banyak hal yang belum kita bahas di pembahasan ini ya, tapi kita menyesuaikan dengan metode kitab ya. Marhalah kitab ini adalah kitab ya untuk awal-awal, untuk membentuk fondasi, maka tidak kita masuk ke pembahasan yang mendalam di sini. Taib. Yang belum dibahas ini adalah kana itu nanti dia bisa nafis, bisa tam ya. Nah itu ya. Tapi tidaklah kita bahas itu sekarang. Insyaallah taala kalau nanti ada kesempatan di kitab-kitab yang lain yang lebih perinci kita akan membahasnya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.